Shalom, selamat pagi warga Yakum yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru di tahun yang baru 2024 ini. Hari ini, di tengah-tengah kesukacitaan, saya akan mengajak kita semua menghayati sebuah tema di Yakum Fellowship saat ini, bersinar dalam integrasi dan kesederhanaan. Adapun ayat yang akan kita geluti bersama terambil dari 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-9 sampai 12. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Tuhan untuk hari baru, minggu baru, tahun yang baru ini. Selepas kami merayakan Natal-Mu, maka kami warga Yakum akan masuki tahun baru di awal tahun, di hari kerja yang luar biasa indah yang penuh Engkau berkati. Karuniai kami dengan Roh Kudus sehingga kami diizinkan untuk menerima sabda-Mu. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-9 sampai 12 saya akan bacakan untuk kita semua. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang-orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia mereka yang mendengarkan, menerima, dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Warga Yakum yang dikasihi Tuhan, bersinar dalam integrasi dan kesederhanaan. Hari ini kita belajar tentang ajaran Rasul Paulus kepada jemaat di kota Tesalonika. Rasul Paulus di dalam pengutusannya kepada mereka memberikan alat ukur keberhasilan dari pengutusannya itu dengan sebuah kalimat yang tertulis di dalam ayatnya yang ke-12. Hiduplah sebagai orang-orang yang sopan di mata orang-orang luar dan tidak tergantung pada mereka. Itu alat ukur kepada orang-orang Tesalonika yang sebenarnya dari sisi misi, mereka adalah misionaris yang sudah settle, sudah mantap sebagai pelaku misi. Tetapi mereka diberi indikasi yang sedemikian baiknya. Memang yang disebut sebagai tujuan, alat ukur itu bisa jadi pedoman setiap orang melakukan apa yang dilakukannya. Seluruh pemikiran, karya, desain, sikap ketika menggapai apa yang menjadi tujuannya itu didasarkan oleh apa yang menjadi indikator itu. Maka dibutuhkan kemampuan, komitmen, tekad, dan terus memupuk kompetensi yang mengarah pada indikator yang sudah dicanangkan oleh Rasul Paulus tersebut. Lalu bagaimana itu dilakukannya? Rasul Paulus memberikan arahan seperti ini. Yang pertama, mantapkanlah kasih sehingga benar. Mantapkanlah kasih sehingga benar. Ayat yang ke-9 dijelaskan. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Jangan jemu mendalami panggilan kasih. Jemaat Tesalonika disebut telah belajar tentang kasih dari Allah. Bahkan sudah dipraktikkan pada orang-orang di Makedonia. Tetapi di sini Rasul Paulus menegaskan sekali lagi, benar, kasih sudah kamu kuasai, kamu belajar dari Allah, kamu sudah melakukannya. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudari, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Ayat yang ke-10b. Lakukanlah itu, perdalamlah, lebih bersungguh-sungguh, jangan puas dengan apa yang sudah dilakukannya, supaya kasih yang mereka lakukan itu menjadi semakin benar.
Jangan hanya sekedar mengasihi, tapi mengasihi dengan semakin benar, dengan semakin banyak berlatih, semakin mendalami, semakin luas, dan menjadi semakin dielaborasi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Memantapkan kasih sehingga kasihnya itu benar. Poin yang pertama. Poin yang kedua adalah bersungguh-sungguh dalam rangka hidup yang bersyukur. Pertanyaannya, mengapa orang sudah paham, sudah melakukan, tapi tetap diminta lebih bersungguh-sungguh? Ya karena selama ini kita tahu semua saudara-saudara, klaim sudah melakukan wes kok, dan berhenti pada tataran susah untuk dilakukan. Tapi ukuran yang dia lakukan adalah sekedar indikasi kepuasan pribadi, sudah wes begitu. Indikasi kepuasan diri awal, dan itulah indikasi awal kepongahan kalau orang itu dengan cepat mengatakan wes, sudah, semua sudah kau lakukan kok, sudah selesai begitu. Itu indikasi kesombongan. Maka dibutuhkan kesungguhan untuk lebih dan lebih lagi. Disinilah kehidupan kesederhanaan dan bersyukur itu perlu ditekankan. Kesederhanaan itu adalah tahap yang lebih mulia tinimbang ketika kita mengatakan sudah. Jadi alat ukur, alat untuk mengupayakan agar kita tidak sombong itu adalah sederhana. Dan bagaimana kita lakukan? Ya motivasinya harus bersyukur. Stressingnya adalah stressing yang mendampingi di ayat yang ke-10. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Jangan merasa bahwa kamu itu hidup sendiri. Jangan merasa bahwa kamu itu tidak punya yang lain. Umat Tuhan ada di berbagai tempat. Dibutuhkan berjalan bersama, bersinergi, dibutuhkan integrasi untuk mencapai dawuh atau tugas atau misi itu. Maka poin yang ketiga yang dipandukan adalah dengan integrasi dan sederhana. Memang Tesalonika sudah bagus dan sudah berjalan, tetapi ingat, skupnya itu kecil, Tesalonika kecil. Dawuh tugas itu agung dan luas. Kalian itu harus sebagai sebuah persekutuan yang harus berintegrasi. Tidak dapat kalian lakukan sendiri-sendiri. Lakukanlah semuanya dengan sederhana. Anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Ujungnya lagi-lagi saudara, ayat yang ke-12, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang yang luar dan tidak tergantung pada mereka. Saudaraku, ini cukup pas dikaitkan dengan Yakum kita. Tagline kita adalah bersinar, bersyukur, kasih, dan benar. Dan ini mau kita mantapkan di tahun 2024 ini. Bersinar adalah menjadi karakter Kristen yang adalah nilai dari lembaga yang kita cintai, Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum ini. Sebagai iman yang mendayakan, maka melalui karakter ini, bersinar ini, Yakum senantiasa menyatakan iman dan panggilan dalam seluruh aspek pelayanannya. Dalam pemahaman yang seperti itu, saudara, maka mau tidak mau, integrasi Yakum adalah hal yang harus selalu diupayakan secara semaksimal mungkin. Sebab hanya dengan kesatuan yang seperti itu, Yakum dapat saling menopang, saling menolong, saling solider, sehingga pelayanan kasih Yakum itu bisa maujud. Lakukanlah dengan berintegrasi dalam kesederhanaan, dan kita terus bersinar. Yang kita butuhkan adalah supaya kamu hidup sebagai orang yang sopan di mata orang luar dan tidak tergantung kepada mereka. Karena kita ini adalah pelaku sabda dan misi Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di tahun yang baru, di minggu yang baru, di hari kerja yang baru ini, kami warga Yakum telah Engkau berkati.
melalui sabda agungmu 1 Tesalonika 4 ayat 9 sampai 12. Dalam terang, tema bersinar dalam integrasi dan kesederhanaan, kami belajar bagaimana Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Tesalonika. Kami belajar untuk hidup belajar berintegrasi penuh dengan kesederhanaan dan dalam rangka melakukan misi itu. Utuslah kami ya Allah, utuslah kami sebagai utusan yang baik, abdi Allah melalui Yakum ini. Di dalam terang sinarmu kami memohon. Amin.